أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلام، تحية الأمن والسلام، وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة لله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آمين. يا أبنائي، نسرنا في هذا الصباح أن نقول الحمد لله رب العالمين على كل حال. Syukur yang tiada hentinya, li'anna ni'matallahi la tadum, karena nikmat Allah juga tiada batas. Allah kucurkan kepada kita, Allah pilih kita menjadi orang-orang yang memperjuangkan agamanya, liyatafaqahu fid-din. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ada ay sana khamis taqaddam Isnin Kerabi. Baik, barakallahu fiik. Anak-anakku sekalian, fi hadha as-sabah al-bakir al-mubarak nurid an nabhas syai'an muhimman ala wa hiya as-shalah. Sesuatu yang sangat penting dalam hidup, karena tiada perintah yang diwajibkan oleh Allah yang langsung diterima oleh Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril selain daripada sholat. Maka bukletnya sholat itu langsung dari Rasulullah, yang Rasulullah katakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anak kelas 2 sanasania, siapa yang ada artinya, enggak jadi. Bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat diriku sholat. Yang dimaksud sana adalah bagaimana melihat diriku sholat siapa? Rasul. Artinya jika ada gerakan sholat yang tak sesuai dengan contoh Rasulullah, berarti mardudun, tertolak, nggak bisa. Oleh karenanya sholat itu tak bisa dengan melihat mata saja. Apa yang selama ini kita sering lihat, itu kayaknya sholat. Enggak, mesti dipelajari. Kenapa? Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salat itu mesti didatangi dengan kekhusyukan. Kelas 5 berdiri semuanya. Kelas 5 berdiri semua. Betul. Ayo. Umum jami'an.
ngantuknya boleh duduk, tapi ketika duduk nanti banyak lagi yang tidur, maka antum akan tawaf di masjid sini. Anak-anakku sekalian, betapa sholat itu ada hal yang mesti kita ketahui. Mesti kita persiapkan fisik, mesti kita persiapkan ruh untuk menghadapinya, karena ada fardu yang dikerjakan hanya ucapan, ada fardu yang diucapkan dengan perbuatan. Kalau sholat fardunya perbuatan dan juga ucapan. Maka dari awal Ustaz ingin menyampaikan kepada kita anak-anakku sekalian betapa dalam Islam itu sudah diminta untuk mempersiapkan menghadapinya, sehingga ketika kita mengerjakannya dalam kondisi apa? Dalam kondisi siap, betul-betul siap. Dalam kondisi siap, dan siapnya betul-betul siap. Bagaimana ulama kita menuntunnya supaya sholat itu kita siap? Ini idza uqimatis sholat, kalau seandainya sholat sudah didirikan, fala ta'tuha, jangan anda mendatanginya, wa antum tas'auna, antum dalam kondisi berlari-larian. Udah qomat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tetap aja tenang lari, tak perlu lari. Kenapa kata Rasulullah itu dilarang untuk lari? Khawatir dalam lari kita itu napas kita tidak stabil, napas kita tidak stabil. Kelas 5 kalau antum sudah hilang rasa ngantuknya boleh duduk, tapi resikonya jika seandainya lebih dari 5 yang tertidur, maka sekeliling masjid ini tawaf 7 kali. Nah, kondisi yang seperti ini anak-anakku sekalian, bagaimana kemudian kalau kita datang ke masjid dilarang berlarian, karena khawatir kalau berlarian nanti membuat napas kita tidak stabil, ngos-ngosan. Kalau orang habis lari itu ngos-ngosan tidak? Iya. Supaya kondisi tidak ngos-ngosan, kita menghadap kepada Allah tenang, maka dilarang lari. Ini bukan masalah ngos-ngosannya yang menjadi catatan, tapi apa? Masalah konsentrasi. Orang yang ngos-ngosan itu bisa konsentrasi tidak? Enggak bisa. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa sholat mesti konsentrasi dari mana? Ini konsentrasinya sejak kita keluar dari asrama, ingin sholat, ingin melaksanakan perintah Allah, maka mulailah dari situ konsentrasi, ya. Walakin utuha wa antum tamshuna, datangilah tapi dalam kondisi berjalan biasa. Maka kalau tidak mau terlambat, apa yang mesti dilakukan? Datang lebih awal sebelum injury time datang, maka datanglah supaya tidak berlarian. Nah, gitu cara mensiasatinya. Tapi Ustadz, nanti kalau kami terlambat diberi konsekuensi, maka datang sebelum injury time, sebelum berakhir masanya akan diberdirikan, datang, maka Anda akan berjalan dengan tenang, santai. Wa'alaikumus sakinah. Nih di sini titik poinnya itu. Wa'alaikumus sakinah. Hendaklah kalian tetap tenang.
Kenapa? Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Berapapun yang tertinggal nanti lengkapi. Berapapun yang datang nanti lengkapi. Kemudian selanjutnya bahwa ada upaya yang kemudian kita lakukan. Bagaimana Hasan Al-Basri, ini berulang kita sampaikan juga terus. Imam Hasan Al-Basri ketika hendak sholat dahsyat luar biasa. Ini yang deretan sebelah sini nih. Ini kelas berapa nih dari sini nih? Berdiri semuanya. Ayo. Berdiri. Kumu jami'an. SOP-nya sama. Kalau antum sudah hilang rasa ngantuknya, boleh duduk. Tapi konsekuensinya, jika lebih dari 5 yang tertidur, siap-siap tawaf 7 kali keliling. Taib. Anak-anakku sekalian, betapa Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, dia bersiap siaga ke masjidnya mulai dari mana? Mulai dari wudu. Mulai dari wudu. Ya, dia buka keran tuh. Itu sudah mulai dikonsentrasikan jiwanya, hatinya. Sampai dikisahkan dalam buku itu, Imam Hasan Al-Basri saat kemudian membuka keran, tak terasa air matanya meleleh, nangis. Itu kira-kira orang wudu sambil ngobrol bisa nangis tidak? Pasti tidak. Maka berarti Imam Hasan Al-Basri ini di saat membuka kerannya, dia sudah mulai menenangkan hatinya, dia libatkan rasanya terkait dengan wudu itu sendiri. Nah, kalau seandainya santri IBS sudah bisa seperti itu, pasti keberkahannya dahsyat luar biasa. Nah ya, saya percepat karena ada inti yang mau saya sampaikan nanti terkait dengan beberapa bacaan. Kemudian selanjutnya ada hal yang ingin saya kuatkan kepada kita anak-anakku terkait dengan mengisi shaf. Anak-anakku, ketika antum melihat shaf kosong di depan, maka munculkan dalam pikiranmu nak bahwa shaf kosong itu adalah pahala yang dahsyat. Pahala yang dahsyat. Makanya kalau ada shaf yang kosong di depan, mestinya berlomba-lomba orang untuk mengisinya. Karena dengarkan ini busyra dari Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah, siapa lagi? Malaikat. Apa yang dilakukan oleh Allah dan malaikat? Yusalluna. Apa arti yusalluna di situ? Mendoakan. Mendoakan. Siapa yang mendoakan? Allah. Yang kedua, malaikat. Ada lagi enggak orang yang kita tunjuk mendoakan kita kalau Allah sudah malaikat mendoakan kita? Nah, cukup rasanya. Sama manusia saja kita minta untuk mendoakan bagaimana kita sehat, bagaimana kita dapat pahala. Bangga dan senang kita kalau sudah didoakan oleh ustaz-ustaz kita. Alaysa kadzalik? Nah, sekarang malaikat dan Allah yang mendoakan kita. Nah, kapan malaikat dan Allah mendoakan kita? Alladzi yasiluna sufuf. Alladzina yasiluna sufuf. Mana yasiluna sufuf? Mereka yang menyambung saf. Ada saf terpotong, agak renggang, kemudian dia sambung itu supaya tak terpotong dan tak renggang.
Itu satu orang yang didoakan Allah dan malaikat. Kemudian yang kedua, wa man sadda furjatan, dan orang yang kemudian sadda furjatan. Apa sadda furjatan itu? Mengisi yang renggang-renggang. Mengisi yang renggang. Maka bukan hanya didoakan, akhir daripada hadis itu, rafa'ahullahu biha darajah, Allah angkat derajatnya. Maka masya Allah, hani'an lana, beruntunglah kita kalau ada sok kosong di depan, kemudian ternyata itu pas di depan kita, berarti kita yang ditunjuk Allah untuk didoakannya dan malaikatnya. Berarti kita yang saat itu sedang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kalau kita yang mengisi sofnya. Tapi kalau seandainya kita hanya cuek, justru kita yang menyuruh orang lain, berarti peluang itu kita abaikan dan kita sia-siakan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya, bagi kita yang suka ngobrol saat azan, azan yang suka ngobrol, dengarkan ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, apabila telah dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan lari hingga mengeluarkan kentut sampai dia tidak mendengar lagi suara azan. Bayangkan itu nak, kemukjizatan azan itu, kedahsyatan azan itu. Kelas 3, kalau setan mendengarkan azan, apa yang terjadi? Lari dia. Larinya itu sampai mengeluarkan angin karena takutnya dia. Larinya menjauh. Sampai kemana larinya dia nih? Sampai tidak mendengar lagi suara azan. Dahsyatnya itu. Sampai tak lagi mendengar suara azan. Pertanyaan Ustaz, kalau kita selama ini mendengarkan azan di masjid nih, apa yang terjadi nak? Ada yang ngobrol atau tidak? Oh, ada banyak. Tapi tetap berada di masjid. Sudah azan berkumandang, ngobrol tetap lagi di masjid. Kira-kira lebih baik syaitan atau dia itu? Padahal Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kita. Nah, kalau seandainya ada orang yang lebih dahsyat lagi dari syaitan, kira-kira diapain tuh nak? Diapain itu kira-kira? Ya, pikirna dan rasakan. Kalau seandainya ada anak-anak ustadz selama ini yang melakukan hal seperti itu, istighfarlah. Karena yang menyampaikan itu bukan ustadz hanya membacakan hadis Rasulullah. Perilaku syaitan yang syaitan itu, kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Mendengar azan saja dia lari. Maka mestinya, ya abnai ayyuhat talab, ayyuhat tullab, indama tasma' al azan alaikumus sakinah, hendaklah kalian itu tenang, jawab azan sesuai dengan azan yang dikumandangkan, kecuali hayyalas shalah hayyalal falah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Jelas? Siap setelah ini azan dikumandangkan diam, menjawab azan sesuai dengan yang disebutkan oleh muazzin. Nah, kita lihat nantinya. Kalau seandainya ternyata memang kita sudah diam, berarti
kita melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ternyata tidak ada perubahan, ada yang perlu untuk kita kaji ulang. Ya. Sampai ketika iqamah sudah selesai, dia muncul kembali hingga dia dapat memasukkan bisikan antara seseorang dengan batinnya. Makanya kalau orang sudah mulai takbir, Allahu Akbar, dah mulai itu bisikannya. Tadi ketinggalan handuk anak di kamar mandi. Kira-kira ada yang pakai nanti enggak ya? Odol anak ketinggalan tadi sama gayungnya. Nanti pindah enggak ya? Datang syaitan membisikkan. Hati-hati. Hati-hati. Baik, selanjutnya saya ingin kuatkan. Sudah 3 ya. Yang pertama tadi apa? Yang mesti dipersiapkan ketika mau ke masjid, maka mulai menyiapkan diri supaya tenang menuju rumah Allah. Yang kedua, mengisi shaf, bahwa jika ada yang renggang, ada yang kosong, orang yang mengisinya itu, orang yang merapatkan shafnya yang renggang itu didoakan oleh Allah dan malaikat. Kemudian yang ketiga, diangkat derajatnya. Masalah yang ketiga apa pembahasannya? Menjawab azan dan bagaimana mestinya kita bersikap di saat azan dikumandang. Diam, kemudian selesai apa yang disebutkan oleh muazzin dijawab sesuai dengan yang disebutkan oleh muazzin, kecuali hayyalas shalah, hayyalal falah. Kemudian ini kita lewatkan saja. Pentingnya sholat benar itu karena dia perintah Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Kemudian yang kedua, pertama kali dihisab di akhirat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah apa? As-shalah. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau benar, benarlah yang lainnya. Nah, ini yang tadi yang kita sampaikan. Anak-anakku, Imam Hasan Al-Basri tadi ketika dia buka keran, air matanya mengalir juga. Karena dia sudah berada di tempat wudhu itu, dia datangkan jiwanya. Ada manusia biasanya banyaknya kalau dia berwudhu justru di situ kesempatan ngobrol sama kawannya. Betul nggak gitu? Tapi gimana ulama kita mengingatkan untuk berwudhu? Betapa nih hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu. Jika seandainya seorang mukmin itu berwudu dan kemudian basuh wajahnya, apa yang terjadi? Kharaja min wajhihi kullu khati'atin. Keluarlah seluruh dosa-dosa di wajah itu. Dosa-dosa yang didapatkan dari wajah. Apa yang ada di wajah, nak? Ada mata. Kalau ada mata ini melihat sesuatu yang mengandung unsur dosa, di wajah itu ada apa, nak? Ada hidung. Jika seandainya hidung ini mencium sesuatu yang membuat mulut akhirnya bercerita, di wajah itu ada apa lagi? Ada mulut. Mulut yang kemudian membuat satu dosa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau berwudu dia, maka kharaja min wajhi kulli khati'atin. Keluarlah dosa-dosa dari wajah yang dilakukan bersamaan dengan apa? Air yang turun. Nah, coba bayangkan itu. Kalau ini antum bayangkan, maka insya Allah nggak akan sempat untuk ngobrol saat sedang berwudu. Tapi kalau di pikiran kita nggak muncul ini, pastilah itu akan ngobrol dengan kawan-kawannya. Kita percepat.
Syarat jadi imam kita lewatkan. Nah, rukun sholat. Rukun sholat yang kita pelajari di sini pagi ini adalah rukun sholat mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i. Ada berapa rukun sholat? Ada 13. Ada 13 rukun sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, untuk memudahkan kita mana yang rukun, mana yang tidak, karena kadangkala dalam satu kegiatan ada dua kegiatan yang dilakukan. Betul. Contoh, kalau takbir, siapa nih? Pati, kira-kira Pati. Kalau takbir, ada berapa kegiatan yang dilakukan? Allahu Akbar. Ada berapa? Ada dua. Ada dua. Antum bisa nyebutkan apa dua itu kegiatan yang dilakukan? Allahu Akbar. Ada dua kata Fatih. Nah, apa yang pertama? Takbir, ucapan takbir. Yang kedua? Mengangkat tangan. Allah, mulut berucap, tangan mengangkat. Pertanyaannya Ustaz, yang kelas 3, yang pakai kacamata nih kira-kira, menurut antum kira-kira kedua-duanya rukun atau salah satunya yang rukun? Allahu Akbar. Yang mana rukun? Atau kedua-duanya rukun? Maka kalau ada orang sholat Allahu Akbar, tangannya begini, batal. Atau yang begini nih, tak ada ucapan takbir, apakah dia batal juga? Nah, itu pentingnya menentukan mana rukun, mana tidak, supaya tahu yang mana batal, yang mana tidak. Kira-kira yang mana? Kalau ngangkat tangan? Ya juga. Baik. Maka pagi ini kita ingin sekilas. Kita sampai jam mendengarkan isyraq. Ya. Anak-anakku sekalian, bahwa Imam Syafi'i itu membagi 13 rukun itu dalam 3 kategori. Dalam 3 kategori. Ada kategori yang pertama terkait dengan niat. Ada kategori yang kedua terkait dengan ucapan. Rukunnya itu mesti diucapkan, bukan kegiatan. Ada yang ketiga, rukunnya itu terkait dengan perbuatan, bukan ucapan. Paham? Yang kelas 5, kelas 6 ini sudah kita pegang mentok, mesti ilmunya ini sudah. Yang kelas 2, satu ulangi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, rukun sholat itu ada 13. Dari 13 itu dibagi menjadi 3. Ada di antara 13 itu kegiatannya, pelaksanaannya hanya di hati, niat. Ada lagi yang kedua adalah rukun dari 13 itu diucapkan, bukan perbuatan. Maka jika tak diucapkan dengan mulut, tak sah dia, walaupun tak dilakukan dengan perbuatan. Yang ketiga adalah perbuatan, bukan ucapan. Nah, ini yang ketiga, ini yang mau kita sampaikan. 1, terkait dengan hati, yaitu yang kedua terkait dengan ucapan. Terkait dengan ucapan. 1, takbiratul ihram. Jadi rukunnya di sana apa? Kalau seandainya Ustaz begini nih, Allahu Akbar, sah nggak sholat Ustaz? Sah. Tapi kalau Ustaz begini, sah tidak? Kenapa?
Karena yang rukunnya itu ucap, bukan angkat tangannya. Jelas? Makanya anak-anakku sekalian, kalau ada antum melihat orang takbir berada di telinga, berada di sini atau berada di sini, nggak perlu antum menjadikan itu permasalahan, karena itu bukan Tapi kalau ada yang begini nggak ada suara, itu boleh dipermasalahkan karena dia meninggalkan rukun. Kemudian yang kedua, baca Al-Fatihah. Ada orang yang tak baca Fatihah, batal sholatnya. Ada orang yang tak baca Fatihah, apa? Batal sholatnya. Yang ketiga, tahiyat. Nggak dapat dia tahiyat, batal sholatnya. Kemudian yang keempat, sholawat. Tahiyatnya itu tidak baca selawat, dia hanya baca tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dah langsung Allahu Akbar. Sah nggak tuh? Enggak. Karena apa? Ada sholawat. Kemudian yang terakhir adalah salam. Salam itu ini siapa namanya nih? Saya ingin bertanya ke antum. Siapa namanya tuh? Tam. Menurut antum nih, lihat Ustadz, kira-kira yang batal atau sah sholat Ustadz kalau Ustadz melakukan hal itu? Tahiyat ya misalnya ya. Kira-kira sah nggak sholat Ustadz? Enggak. Kenapa? Tidak mengucapkan salam. Masya Allah. Lulus pemahaman sholatnya. Betul. Nah itu pentingnya nak. Kalau seandainya Ustadz kemudian mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, tak kemudian memalingkan, itu sah. Karena memang yang menjadi rukun adalah salam yang mesti diucapkan. Cepat tiga, perbuatan. Apa saja perbuatan itu? Satu, berdiri. Ini yang sakit-sakit lutut karena jatuh, habis main atau habis apa, nggak bisa kemudian menekukkan lututnya, jangan langsung ambil kursi duduk nak. Kemudian setelah itu gini, langsung ambil kursi, setelah itu langsung duduk di safnya. Allahu Akbar. Tidak boleh gitu. Karena sholat menjadi rukun adalah berdiri, kecuali memang tak mampu. Tapi kalau seandainya masih mampu, berdiri aja dulu. Allahu Akbar. Rasanya sudah mulai gemetaran, baru duduk. Duduklah selanjutnya. Nah rakaat kedua mampu lagi berdiri aja, walaupun hanya 1 menit atau beberapa detik. Enggak langsung duduk, bisa dipahami? Kecuali memang tak bisa lagi berdiri, maka langsung duduk. Paham? Kemudian selanjutnya ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, kemudian tertib. Maka sholat tak boleh lompat-lompat nak. Ana mau sujud dulu, setelah sujud ana mau berdiri lagi dulu, ana mau salam dulu lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru baca Fatihah. Enggak boleh. Sholat itu mesti muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Tapi Ustaz menuju kepada yang terakhir. Nih, siapa yang bisa menyebutkan 8 bacaan antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud beserta dengan artinya? Kelas 5, kelas 6, hadiahnya makan pecel lele sama Ustaz di luar.
Ada yang bisa menyebutkan 8 baca 8 ingat? 1 wahid, isnani, salasa, arba, khamsa, sita, saba, samaniyah. Ada 8, siapa yang bisa? Kelas 2, 3, 4. Ada 8 doa dahsyat di situ. 8 doa dahsyat di situ. Mestinya kita ingin lama-lama di sana karena doa di situ dahsyat. Ada? Sebelum saya batalkan hadiahnya. Wujud? Maafi? Al-awwal. Rabbi ghafirli. Terus? 3 wajiburni. Yang keempat Tarfa'ni. Yang kelima, yang keenam wahdini. Yang ketujuh wa'afini. Yang terakhir sudah hafal. Permasalahannya hafalnya yang 8 itu tahu juga nggak artinya. Itu pentingnya kita bahasa Arab. Kalau tahu kita bahasa Arab, insya Allah mengerti. Apa artinya Rabbi ghafirli? Ampunilah aku. Bayangkan itu. Kita habis maksiat itu, kita sholat, maka bayangkan itu Allah ampunkan dosa kita hari itu, di detik itu, di saat itu. Yang kedua, sanian warhamni. Mana warhamni? Bayangkan kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, kawan tadi nggak sayang sama anak, di tokonya kepala anak ya Allah. Tapi Engkau yang maha sayang kepada aku, sayangilah aku ya Allah. Karena sholat itu adalah curhatan hati kita kepada Allah. Yang ketiga, wajuburni. Apa artinya? Tutup. Ya Allah, anak tadi habis cabut. Mudah-mudahan pembina nggak tahu. Tutup ya Allah berita ini ya Allah, tidak ada yang tahu ya Allah. Curhatkan kepada Allah itu. Ya Allah, habis ada asap yang dibuat khawatir ini, curhat sama Allah itu. Ya Allah, mudah-mudahan asap yang anak buat tadi nggak ada yang tahu ya Allah. Minta supaya aibnya apa doanya? Wajuburni. Kalau itu yang kita bayangkan, keburukan-keburukan kita insya Allah tutup. Ya. Kemudian keempat, warfa'ni. Apa artinya? Angkat derajatku. Khamisan, warzuqni. Maka berilah aku rizki. Ini yang akhir-akhir bulan belum juga dapat kiriman dari orang tua, doakan ya Allah, warzuqni ya Allah. Segera ya Allah orang tuaku mengirimkan. Sampaikan dalam sholat. Yang keenam, wahdini. Beri aku petunjuk ya Allah. Setiap mau sholat anak ngantuk banget ya Allah. Beri petunjuk kepadamu ya Allah. Beri petunjuk kepadaku ya Allah darimu, supaya anak tidak ngantuk. Yang ketujuh, wa'afini. Apa artinya? Sehatkanlah aku. Ini yang sakit-sakit, ya Allah wa'afini. Yang terakhir, wa'fu anni. Artinya maafkanlah aku. Itu saja mungkin saya sampaikan. Masih banyak hal yang perlu untuk kita kaji terkait dengan sholat. Tentunya ini kita perbaiki sholat kita sedikit demi sedikit, yang merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, ada kabar bahagia dari Rasulullah. Beruntunglah siapa yang ingin menyambut kabar bahagia itu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, duduk-duduk dia, baca Quran dia, melaksanakan kajian dia, sampai kemudian waktu syuruk masuk, dan sebelum dia keluar dari masjid, sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah isyraq, maka busyra dari Rasulullah, apa pahalanya? Diberikan kepadanya hadiah umroh. Maka insya Allah hari ini kita akan mendapatkan hadiah umroh dengan catatan. Tapi catatannya apa?
salat 2 rakaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.